Jumpa lagi di TV. Iya, saya masih ada di Bali, tapi bukan berarti kita lagi outing, kita nggak nge-review. Tetap, kita akan review yang satu ini. Ya, ini adalah HP Pavilion Gaming dengan Intel Core generasi ke-11 dengan RTX 30 series dan harga yang paling murah untuk kelas spesifikasinya. Oke, mari kita langsung bahas saja si HP Pavilion Gaming 15DK2002TX yang satu ini. Untuk spesifikasi dasarnya, prosesornya pakai Intel Core i5 11300H untuk seri yang kita uji ya. Ini adalah Tiger Lake H35, 10 nanometer super fin, rating TDP-nya 35 watt, 4 core, 8 thread karena versi H35 ya. Base clock-nya 3,1 GHz dengan maksimum turbo frekuensi di 4,4 GHz dan dia menggunakan 8 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics-nya ini menarik, dia pakai Intel Iris Xe graphics yang masih aktif dan dia punya Xe architecture dengan 80 execution unit. Ini yang beda dengan H45. H45 kan lebih kecil ya. Ini gede di 80 execution unit. Nah, untuk RAM dia pakai 8 GB DDR4 3200 MHz. Ini masih single channel, tapi tenang aja masih ada tersedia satu slot SODIMM untuk melakukan upgrade RAM ke dual channel. Nah, untuk SSD-nya dia menggunakan 512 GB SSD PCIe NVMe. Ini dilengkapi dengan heatsink yang menutup permukaan SSD. Terdapat satu slot storage SATA 2,5 inci kalau kalian merasa perlu melakukan upgrade storage. Ya, tapi saran kami sih kalau mau upgrade pakai SSD juga ya. Oke, untuk GPU-nya dia pakai Nvidia RTX 3050 laptop GPU, 2048 CUDA cores, 4 GB VRAM GDDR6 dengan graphics power di limit di 60 watt ya. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia pakai Intel Wi-Fi AX201. Tentunya Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 sudah support multi-user MIMO dan Bluetooth versi 5.2. Untuk OS dari bawaannya langsung Windows 11 Home ya. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell tentunya ya. Desain ini masih mirip dengan laptop Pavilion Gaming yang pernah kita review sebelumnya. Logo HP di bagian belakang layar dan ada identitas Pavilion di belakang engsel. Nah, kemudian untuk materialnya apa? Ya, ini polikarbonat. Warnanya ini adalah shadow black dengan aksen acid green hijau-hijau gitu. Untuk bobot, laptopnya ada di 2,06 kg dengan charger 480 gram. Jadi totalnya hanya 2,54 kg. Tergolong agak ringan ya untuk sebuah laptop gaming. Untuk dimensi panjangnya 36 cm, lebar 25,6 cm dengan ketebalan 2,34 cm. Untuk layarnya ini adalah panel IPS 15,6 inci, Full HD 1920x1080 pixel, 250 nits, 144 Hz. Sayangnya ini emang 45% NTSC ya, bukan yang 72% NTSC atau 100% sRGB. Tapi masih cukup oke sih, karena dia pakai anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa gangguan pantulan-pantulan cahaya. Untuk bingkainya tipis ya, di kanan kiri sekitar 4 mm, sementara di atas agak tebal di 8 mm tentunya karena ada kamera 720p 30 fps di bingkai atas ini. Untuk audionya dia pakai dua speaker stereo by Bang & Olufsen, terletak di area grill bagian atas keyboard nih speakernya ya. Terdapat software B&O Audio untuk ngatur preset audio. Kualitas suaranya gimana? Ini oke banget. Tidak menggelegar tapi udah cukup lantang untuk kelas harganya. Nah, untuk konektor di sisi kiri ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu Ethernet, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Nah, ini sudah mendukung fitur HP Sleep and Charge dan mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Kemudian ada satu SD card reader. Ingat ya, ini USB Type-C, ini bukan Thunderbolt. Nah, kemudian beralih ke sisi kanan, ada satu audio jack combo dan ada dua USB 3.2 Gen 1 5 Gbps serta satu DC in. Nah, untuk keyboard, desain dan layoutnya sama seperti Pavilion Gaming sebelumnya. Dilengkapi dengan tombol numpad di sebelah kanan. Warna keyboard tentunya hitam dengan aksen acid green. Backlit keyboardnya juga warnanya acid green dengan dua tingkat kecerahan. Nah, beralih ke touchpad. Ini touchpadnya sama juga dengan Pavilion Gaming sebelumnya. Ukurannya terasa lebar, membuatnya terasa nyaman untuk digunakan. Letaknya center to space bar tapi sedikit melebar ke arah kanan. Kemudian untuk sistem pendingin ya, sekarang sistem pendingin ini aktif dengan dua heat pipe berukuran besar dan dua heat pipe berukuran kecil. Dan tentunya ada dua kipas. Di sini terdapat heat plate
yang menutupi seluruh area CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Tentunya untuk penyebaran panas yang baik ya. Nah, intake-nya ini dari arah bawah dan exhaust-nya atau keluarannya itu ke arah belakang atau arah layar keyboard. Ini membuat nyaman saat pakai mouse karena tidak akan tertiup udara panas dari sistem pendingin. Oke, kita masuk ke pengujian performa ya. Sebagai catatan, kami menambahkan satu keping SODIMM 8 GB. Jadi pada saat pengujian ini kita pakai kondisi RAM-nya 16 GB dual channel karena menurut kami kalian pun pantasnya kalau beli ini upgrade langsung ke dual channel aja, lebih mantap. Oke, kita lihat konsistensi performanya dulu. Terlihat bahwa laptop ini mampu mencapai skor maksimum di 982 poin. Sementara untuk sustain performance-nya itu ada di kisaran 900 sampai 920 poin. Ini adalah hal yang wajar mengingat ini adalah prosesor Intel H35, prosesor high performance dengan rating TDP 35 watt dan 4 core 8 thread ya. Prosesor laptop gaming kan pada umumnya pakai TDP di 45 watt, jadi ini harusnya lebih irit. Oke, suhu kerja prosesor saat menjalankan Cinebench ini sebanyak 20 kali terlihat ada di kisaran 60-75 derajat Celcius. Jadi sangat aman sekali, nggak ada masalah ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasi beneran nih, Blender 2.92 BMW 27 Scene. Resolusinya 1920x1080, render resolusinya di 50%. Hasilnya dengan CPU render itu emang selesai dalam waktu 7 menit 28 detik. Ini nggak impresif ya. Tapi dengan GPU render CUDA, ini semua selesai dalam waktu 1 menit 16 detik. Saat menjalankan ini kita lihat bahwa suhu CPU-nya ada di kisaran 60-70 derajat Celcius dan GPU di kisaran 65-70 derajat Celcius. Adem banget ini. Oke, beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2021. Kita coba dulu 4K render test ya. Source video seperti biasa 4K 60 durasi 2 menit 7 detik, outputnya 4K 60 juga. Kalau software only pakai prosesor aja dia selesai dalam waktu 15 menit 16 detik. Ini terlalu lama ya, tapi kalau kita pakai CUDA dengan RTX 3050 laptop GPU-nya ini ya, ini selesai dalam waktu 2 menit 45 detik. Jadi bahkan kalian mau editing 4K selama naik RAM-nya ke 16 GB, laptop ini akan jadi mantep banget. Udah kencang. Nah, kalau Full HD gimana? Nah, kita coba dengan source video 1080p 60 fps, bukan 30, 60 fps. Dengan software only, semua selesai dalam waktu 6 menit 50 detik. Sementara kalau pakai CUDA, ini selesai dalam waktu 1 menit 15 detik. Kencang ya. Ya, mantap ini. Kalau pakai Premiere Pro kayaknya kita nggak punya masalah. Nah, tapi suhunya gimana? CPU pada saat rendering 4K itu di kisaran 50-60 derajat Celcius saja. Sementara GPU hanya di 55-65 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke gaming, tapi kita GPU test dulu ya pakai Trimac Firestrike. Kita dapat 12.476 poin. Sementara suhu kerja GPU-nya ini pada saat di stress itu cuma mencapai 70 derajat Celcius. Jadi ini kencang dan adem. Oke, untuk gaming test kita coba CS:GO dulu. 1080p low, 170 sampai 240 fps. Wow, kencang ya. Dota 2 1080p fastest ada di 85 sampai 105 fps. Scene ringannya bisa mencapai 140 fps. Kemudian Shadow of the Tomb Raider 1080p high 70 sampai 90 fps. Death Stranding 1080p default, DLSS-nya kita taruh di quality dan kita masih bisa dapat kisaran 80 sampai 100 fps. Mantap ya. Kemudian untuk Assassin's Creed Valhalla 1080p medium kita masih bisa dapat 50 sampai 65 fps. Nah, di sini kita juga cek suhu kerja dan suhu permukaan pada saat main game yang Assassin's Creed Valhalla 30 menit ini. Suhu prosesor ini kelihatan ada di kisaran 72 sampai 76 derajat Celcius dengan sesekali lompat ke 78 derajat Celcius. Tidak, bahkan nggak nyentuh 80 derajat Celcius. Luar biasa, adem banget. Suhu GPU ya tentunya terpengaruh sedikit, ini terlihat ada di kisaran 73 sampai 75 derajat Celcius. Tapi lagi-lagi ini ada di batas wajar sekali. Nah, untuk suhu permukaan terlihat bahwa area palm rest itu berada di kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Sementara area keyboard kiri WASD itu ya ada di kisaran 33 sampai 38 derajat Celcius. Area keyboard tengah di kisaran 36 sampai 47 derajat Celcius. Titik terpanas tuh ada di area angka 0 di bagian tengah atas keyboard. Ini masih oke sih, mengingat area ini kan jarang disentuh saat kita main game. Lalu untuk area numpad itu ada di kisaran 32 sampai 37 derajat Celcius. Jadi rata-rata area-area yang tersentuh itu ada di kisaran di bawah 40 derajat Celcius. Aman banget. Oke, sekarang kita beralih ke storage test. Kita lihat bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah di 3409 Mbps. Ini kencang, walaupun write-nya memang di 1552 Mbps. Tetap aja ini sebuah SSD yang kencang ya, walaupun emang belum bersaing dengan SSD yang pakai PCIe Gen 4.
Nah, sekarang kita beralih ke baterai tes. Untuk brightness kita set di 50%, volume 25%, video playback 1080p itu membutuhkan waktu 8 jam 10 menit sebelum baterainya habis. Jadi lumayan oke. Nah, untuk charging itu butuh waktu tepat 120 menit dari kosong sampai penuh. Jadi chargingnya mantap di sini ya. Nah, kemudian kalau harga, pasti nanya harga berapa ya? Di 14 jutaan, 14.999.000, dan ini sudah termasuk Office Home and Studio 2019, HP Pavilion Gaming Backpack tentunya selama persediaan masih ada ya, dan garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection atau ADP. ADP ini mengcover 100% biaya perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan pengguna. Hari ini termasuk ketumpahan air, layar yang retak atau pecah atau jatuh gitu ya. Tapi ada yang nggak di cover. Kalau barangnya hilang, kena bencana alam atau terkena cairan yang berbahaya, itu udah keterlaluan, itu nggak di cover ya. Nah, ADP ini bisa diklaim 1 kali setiap tahun dengan syarat perbaikan tidak melebihi harga dari laptop tersebut. Jadi kalau garansi selama 2 tahun, kalian bisa klaim 2 kali. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah pertama-tama konfigurasi RAM-nya, defaultnya masih 8GB single channel. Kami akan sangat-sangat menyarankan untuk langsung upgrade minimum ke tambah 4GB deh ya, jadi 12GB. Akan lebih bagus lagi kalau ke 16GB dual channel, nambah 8GB aja, biar mantep ini laptop ya. Kemudian layar, ini masih 45% NTSC. Belum berada di level konten kreator profesional, jadi kita akan menyarankan untuk pakai monitor eksternal kalau kalian mau memanfaatkan ini untuk kegiatan content creation, terutama buat editing video atau foto yang butuh ketepatan warna kelas profesional. Dari sisi menariknya, kombinasi CPU dan GPU-nya ini bisa memberikan performa yang unik ya. Prosesor Intel H35 dengan IGP-nya yang punya 80 execution unit ini akan bisa dimanfaatkan di IGP-nya sendiri ya. Kemudian dia punya GPU RTX 3050 yang udah support fitur ray tracing dan DLSS. Performa content creation jadi tinggi di sini. Gaming e-sport dengan frame rate-nya juga bisa tinggi di sini. Kemudian main game AAA juga ternyata cukup lancar. Kapasitas storage-nya juga cukup oke, dan masih ada opsi ekspansi storage dengan slot SATA 2,5 inci. Tentunya SATA 2,5 inci ini lebih murah dibandingkan SSD NVMe ya. Nah, untuk layar 144Hz ini khas laptop gaming. Konektornya juga lengkap, bahkan ada slot SD card reader. Wi-Fi udah Wi-Fi 6, Bluetooth sudah 5.2, ada gratis Office Home and Studio 2019, dan ada garansi 2 tahun lengkap dilengkapi dengan ADP pula ya. Ya, jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, HP tetap menghadirkan GPU dari seri RTX di jajaran laptop gaming entry mereka. GPU tersebut membuat laptop ini jadi memiliki performa content creation yang mumpuni dan gaming yang oke, lengkap dengan fitur ray tracing dan DLSS. Apalagi ditambah dengan garansi ADP yang jarang ditemui di laptop gaming kelas entry level. Ini membuat jadi pertimbangan buat kalian yang sedang nyari laptop gaming dengan harga yang relatif terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.